Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Singgi Adita Ramadan dengan NIM 220605110068. Sini saya akan mereview website dengan 17 prinsip UI UX. Nah, mungkin tidak akan sesuai dengan alur ini. Mungkin akan sedikit loncat-loncat karena saya akan review saat saya melihatnya. Nah, biasanya yang saya akan review ini adalah startup.dev. Website ini merupakan website untuk kan di sini para developer ya, khususnya apa software developer. Nah, dari tampilannya sangat terlihat ya. Ini jelaskan nah, mereka memiliki 3 fitur utama dan hackathon dan Runner ini memiliki apa? Icon lah, icon-iconnya. Nah, ini meningkatkan aspek familiarity-nya lah. Karena earn berarti uang, berarti kita mendapat uang. Learn buku yang umumnya belajar memang dari buku, dan hackathon ini cron. Nah, ini mungkin agak aneh itu kalau pertama kali lihat, mungkin nggak bisa langsung dipahami kenapa kok kayak bentuknya kayak gini, mungkin kayak mahkota. Tapi kan hackathon kan lomba, mungkin juara, tapi mungkin saat pertama kali lihat mungkin sedikit bingung dulu. Nah, mereka mereka menjelaskan mereka ketika fitur learn dan hackathon. Nah, untuk target user compatibility-nya tentu saja untuk developer yang mengujinya itu berapa juga ada berapa tipe tipe user mereka lah yang mereka sasar. Secara user compatibility dan product compatibility yang mereka menyajikan fitur-fitur yang membantu lah untuk menyajikan tantangan sekaligus rewardnya, terus untuk belajar teknologi baru, dan hackathon untuk menguji kemampuan untuk coba kita login. Nah, setelah kita login akan ada tampilan onboarding lah. Nah, di sini kita bisa memilih menu learn atau hackathon. Ini masih dalam prinsip ease of learningnya juga bagus lah. Jadi ease of use. Jadi kita kalau ingin tertarik yang mana, lebih tertarik yang mana, jadi kita bisa langsung ke menunya. Jadi navigasinya cukup baik juga. Nah, di sini ada alert ya, ternyata ada alert kalau mereka sedang revamping atau sedang merombak website infrastruktur. Nah, dan juga itu mempengaruhi campaign-nya, jadi masih dalam tahap maintenance sepertinya websitenya, tidak apa-apa. Nah, ternyata bisa dianu, ternyata ini alertnya bisa bukan di hide ya, dikecilkan lah, simplicity itu. Nah, untuk ini termasuk kontrol jika memang cukup mengganggu, mungkin alertnya bisa disebutkan lagi. Di sini ada sidebar di sini ada sidebar menggunakan icon tadi yang cukup familiar lah. Setelah itu, dan juga ada tip toolnya juga menjelaskan ini halaman apa. Nah, ini juga terlihat kita sedang berada di halaman mana. Terus ini ada icon akun. Terus di sini di top bar juga ada menu menu lain juga.
ada akun, terus profil, progress, sama help center. Nah, ini di halaman nya kita disajikan. Seharusnya memang ada beberapa campaign, tapi masih belum ada campaign yang berjalan karena websitenya masih maintenance, tapi kita masih bisa lihat nah, campaign-campaign yang telah berjalan. Nah, itu navigasinya cukup mudah ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Nah, jadi kalau kita mau melihat campaign yang lain atau yang sudah berjalan atau sudah selesai, walaupun kita bisa klik explore ini, tapi kita juga disediakan navigasi di bawahnya. Jadi nggak perlu repot juga kalau mau navigasi, ya simple sekali. List office-nya juga enak, navigasinya simple. Nah, ini ada kategori yang sudah selesai enter. Nah, ada beberapa tampilannya juga cukup simple, masih sama lah. Untuk kartnya, nah ini sama ya dengan kart yang di halaman onboarding tadi, masih sama. Jadi familiarity-nya juga besar, simple juga, layoutnya juga simple, tidak bukan layout yang aneh dan gampang dipahami user. Kita coba masuk ke salah satunya. Nah, ini nah, ini adalah halaman untuk campaignnya. Ada judul, statusnya udah terlewati, start end, ada informasi-informasi ya, deskripsi apa yang akan dilakukan oleh campaign ini, terus learning outcome, apa yang dipelajari dari sini, terus dan ini untuk questnya. Ini ada rewardnya juga, dan peserta yang ikut berapa peserta, view quest. Ini halaman untuk view questnya, tapi berhubung statusnya pes, jadi kita tidak bisa ikut questnya karena sudah selesai. Nah, ada detail questnya juga. Nah, sebenarnya submissionnya juga kalau kita ikut untuk join questnya ya, nah, ada submissionnya, tapi berhubung masih belum bisa. Nah, ini ada apa yang harus kita kirimkan misalkan questnya. Nah, ini ada sebuah screenshot. Nah, navigasinya tetap masih enak lah. Ada navigasi untuk ke more quest juga. Nah, oke, di halaman campaign tadi ya, jadi kita bisa balik. Nah, terus lanjut ke halaman learn. Nah, layoutnya juga masih sama ya, masih sama, babar anu, terus ini juga grid view, layoutnya masih sama. Jadi familiarity-nya meningkat lah. Iconnya juga anu sama semua. Terus nah di halaman learn ini halaman untuk belajar ya. User dan product capability-nya masih baik. Learning outcome-nya masih sama, tapi di sini bedanya, di sini skills ya, ke quest. Nah, skill apa aja yang akan dipelajari? Ada solidity. Nah, memiliki 7 modul bersama semuanya. Tampilannya masih mirip, simple juga ya. Terangan kita informasi bahwa kita belum menyelesaikan tutorialnya juga. Terus tahapnya masih beginner, ada tahapan manunya, informasi tahapan tutorialnya, jadi mudah untuk user ya mengerti bang, untuk memilih lah mau belajar apa, materinya ini sedalam mana, jadi tetap mudah untuk user. Nah, di satu modul ini memiliki beberapa tutorial, berapa modul tutorial, ada disebutkan juga berapa step yang akan dilakukan. Nah, ini juga dapat menentukan waktu user akan seberapa lama untuk belajar. Jadi semakin banyak stepnya, maka user akan semakin lama lah. Nah, ini piece of use juga,
Jadi user bisa menentukan sendiri mau belajar yang mana di waktu. Nah ini kita sektor ya. Nah lawan itu aja Pak selanjutnya. Jika saya mulai maka statusnya jadi in progress. Ini sesuai dengan prinsip what you see is what you get. Jadi statusnya langsung berubah tutorialnya. Nah, ada tutorial berbasis teks dan juga ada tutorial yang video. Nah ini juga untuk produk dan user capability-nya juga bagus. Mungkin ada beberapa user yang lebih suka untuk belajar lewat teks ataupun user yang belajar lewat video atau suara. Nah ini aksesibilitasnya bagus. Juga nah ini ada markas komplit di bawah ya, jadi kita nggak perlu capek scroll ke atas walaupun nanti harus scroll ke atas. Nah ini ada tombol top, jadi dia ke atas nih. Ini enak juga. Terus statusnya jadi komplit dan tombol tadi berubah jadi next tutorial, jadi kita bisa langsung lanjut ke tutorial selanjutnya. Navigasinya bagus. Nah, terus untuk hackathon, terus lanjut ke halaman hackathon. Ini ada beberapa tab lah menu ya, dia menutupi anu lah, tapi masih belum ada yang berjalan, tapi yang close sudah ada. Nah ini ada beberapa anu. Nah layoutnya juga masih sama, jadi user sangat familiar lah, layoutnya sama. Terus desain bannernya juga masih mirip-mirip, jadi sangat familiar. Dan ada loading screen juga untuk menangani robustness lah, menangani input dari user ya. Jadi kalau user ingin load more data maka bisa ada animasi untuk loading. Nah ini jadi user tidak bingung apakah input saya ini sudah masuk atau belum, apakah saya sudah memencet tombolnya atau belum. Belum terlihat di situ ya. Coba kita masuk ke halaman. Di sini masih sama ya, tampilannya masih mirip-mirip. Ada informasi, status, partisipan, respon, formatnya virtual. Ya, pada detail ini jelaskan deskripsi tentang hackathon ini, tema hackathon ini apa, bagaimana kita cara ikutnya. Nah, terus dari kriteria ikutnya itu juga ada informasi tentang kriterianya lah. Terus temanya, tema tantangan, terus timelinenya, terus submission requirement atau apa yang harus di submit atau dikumpulkan. Nah, terus judging kriteria atau kriteria penilaian, dan juga tentunya hadiah ya. Terus ada link tambahan dalam lampiran melihat untuk melihat lebih aturan lebih lengkap. Informasinya cukup detail lah, ease of use-nya juga bagus, ini memudahkan user sekali. Terus ada FAQ juga untuk menangani kalau ada user yang bertanya lah, ada frequency ask question atau pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Bisa mungkin sebelum user tanya langsung, mungkin bisa lihat di halaman ini dulu. Ya, cukup baik. Terus coba ke halaman profil. Nah, ini juga masih mirip-mirip lah ya. Kalau tidak ada foto profil juga dia pakai foto profil default ya. Ada foto profil default. Nah ini mungkin udah banyak diterapkan di beberapa sosial media lain juga, ada beberapa platform juga yang pakai gambar seperti ini jika jika profil picture user itu kosong. Jadi masih umum.
Nah terus ini ada untuk cek my progress ya, progress apa yang sudah kita lakukan. Nah di sini tapi halaman earn ya, halaman earn. Ada filter juga, jadi enak banget kita bisa filter tanpa harus bingung lah bagaimana cara filternya. Nah akan muncul yang keluar space yang sudah punya reward. Coba dulu. Ayo, dealer juga ada tetap main progress ya dengan cara navigasi yang sama. Ini berarti workflow-nya masih sama juga, berarti bagus lah. Workflow-nya sama, jadi tidak membingungkan user juga ya untuk ke halaman my progress, karena earn dan learn ini punya halaman my progress juga kan. Informasinya juga tetap sama. Terus navigasinya juga bagus. Ini ada tutorial yang telah kita selesaikan, ada 6, ada informasi, terus modul juga, ada pelatihan in progress, bagus sekali. Coba lihat rekening pada, oh tidak ada rekening, tidak ada on progress seperti earn dan learn. Mungkin karena rekening mungkin sekali submit jadi anu, harus selesai, jadi iya. Ya setelah itu berarti apa saja titik action ya, user compatibility dan terlibat tema mereka ya, yang ingin apa, fokusnya ke para software developer dari lintas usia atau lintas generasi lah, atau lintas tingkatan. Ada junior, mid level, senior, dan mereka targetnya itu semua dengan menyajikan fitur fitur yang memang sudah mengcover kebutuhan user ya. Terus capability-nya juga mengcover kebutuhan user seperti earn, learn, dan hackathon. Itu saling berkaitan satu sama lain. Terus simplicity, terus workflow compatibility-nya juga masih sama. Quest dan learn ya masih sama. Jadi untuk mengakses halaman my progress juga masih sama. Terus untuk complete untuk mengkomplitkan sebuah tutorial ataupun quest juga mirip-mirip. Mungkin ada tambahan di quest itu, ada tambahan untuk mengirimkan deliverablesnya tadi atau mengumpulkan sesuatu seperti screenshot tadi sempat saya bahas. Terus simplicity, desainnya sangat sederhana tadi, nggak banyak elemen-elemen aneh-aneh. Terus konsistensinya juga nggak banyak font yang dipakai juga, mungkin satu dua font aja tadi yang terpakai, dan mereka lebih pilih untuk pakai, kalau basis tab mereka lebih pilih untuk pakai emoticon. Terus layoutnya sama tadi, quest standard pakai grid view, jadi kotak-kotak gitu. Terus karakternya juga sama, jadi sangat konsisten sekali. Terus familiarity lah, reconnection dan recall. Nah, recall ini tadi ada banyak icon yang di recall ya, jadi iconnya learn dan earn dan hackathon itu di recall berkali-kali di semua halaman lah. Jadi familiarity yang cukup bagus. Terus recognition, informasi misalnya bagus. Mungkin ada catatan di icon hackathonnya tadi, masih sebenarnya masih tetap berkaitan ya hackathon dengan icon crown atau mahkota, kan konteksnya lomba, masih berkaitan. Tapi mungkin untuk pertama kali, untuk apalagi subjektif ya, berapa subjektif, mungkin untuk pertama kali user tidak akan langsung paham lah kenapa ikonnya pakai ini dibandingkan ikonnya earn dan learn yang kita maksudkan. Terus flexibility-nya juga lumayan fleksibel, jadi ada banyak banyak navigasi juga yang bisa langsung, nggak harus di navigasi utama atau harus apa, di sidebarnya. Tadi ada beberapa navigasi juga. Tentunya pas di tadi di quest dan learn tadi, di learn tadi, jika
merek S down, maka tombolnya statusnya akan berubah jadi down, dan tombolnya akan berubah menjadi tombol untuk navigasi ke halaman tutorial selanjutnya. Jadi cukup responsiveness. Responsiveness ini cukup responsive ya hasilnya. Jadi ada elemen logiknya juga. Jadi user tidak harus bingung kenapa kok ada waktu apa, kena setelah ditekan kan ada animasi loadingnya lah ya, jadi user nggak bingung. Daripada kalau tidak ada, dibandingkan dengan kalau tidak ada animasi loading, maka user akan bingung apakah inputnya ditanggapi atau tidak. Jadi itu sudah cukup baik untuk responsiveness. Ya, terus pas menghide alert juga gitu, apa peringatan atau pengumuman hide notification, nah jadi juga langsung terhide dengan, dan arrow bawahnya itu terbalik, jadi cukup responsif biasanya. Ya terus mari kita coba apa, apakah website ini cukup responsif di berbagai device. Ya, sebentar. Ya, mungkin ini untuk tampilan di mobile. Nah, tampilan di mobile lah, ternyata website cukup responsif dengan layout yang masih mirip tapi sidebarnya yang disembunyikan, dan tampilan menu di sini mungkin dihilangkan karena keterbatasan alias space ya tadi. Nah, nah ini juga masih mirip ya, masih mirip sekali. Sidebarnya dijadikan terawat. Nah, terus navigasi yang di sini dipindahkan ke hamburger menu semua, tapi tidak apa, tidak merusak workflow juga. Jadi nah, tapi juga masih mirip, karena juga masih mirip, jadi tidak ada masih, ya saya ini bisa menanggapi input ya dengan baik, responsif di berbagai device, jadi aman, jadi cukup baik. Sorry. Selanjut ke kontrol. Nah, ya, kontrol ini, sorry, sorry, kontrol. Nah, sebenarnya saat input input quest atau submit quest ya, submit deliverable-nya akan ada tanda untuk atau alert lah, atau dialog nah, akan ada dialog yang muncul atau pop up dialog yang muncul, apakah ini sudah benar atau enggak. Nah tapi tadi belum bisa karena websitenya masih maintenance ya. Tapi ada kontrolnya cukup baik di website itu. Nah, terus robustness, keandalan dalam menangani kesalahan user. Walaupun salah, walaupun kita salah salah untuk submit lah, submit biasanya, tapi kita belum menekan tombol untuk mark as down, atau ya tombol mark as down walaupun sudah kita submit, jadi kita tetap bisa menanti submitnya selama tombol mark as down nya selesai. Nah ini bisa menangani, memitigasi dan juga menangani kesalahan besar sebelum akhirnya nanti disubmit. Terus protection, nah mereka juga mengirimkan email ya saat mungkin pembayarannya gagal atau apa, saat kita menarik itu untuk withdraw reward questnya ya, jadi mereka mengirimkan email. Dan juga tadi ada halaman help center ya, yang bisa kita hubungi, coba halaman help center ya. Ada kesalahan atau butuh bantu, atau kita bisa ke, di sini ada discordnya, sosial medianya, untuk secara langsung untuk ditanggapi lah jika memang ada pesan dari
user yang ingin dilaporkan. Ya, terus what you see is what you get. Memang belum belum ada untuk seperti kayak playground ya, kode editor langsung di dalam websitenya. Jadi tidak menampilkan preview juga. Mungkin preview kode yang telah hasil dari kode saat kita belajar, tapi ada tombol untuk markdown yang merubah statusnya. Status seperti mungkin pelajar, jadi mungkin pas kita mulai tutorial statusnya berubah, terus markdown statusnya juga berubah ke selesai, terus tombolnya juga berubah. Jadi untuk elemen ini masih aman. Direct manipulation ini mungkin kalau di konteks website ini mungkin ada fitur drag and drop juga saat ingin submit file. Nah, tapi masih belum bisa saya tampilkan karena websitenya maintenance. Invincible teknologi juga ada di bagian, mungkin di bagian filter ya. Nah, tadi ada beberapa pilihan filter, ada, nah tapi kita hanya tinggal pilih mau quest yang mana, mau quest yang statusnya apa atau tanggal berapa. Yang untuk query-nya mungkin sudah ditutup oleh sistemnya, hanya ada menu itu dan hasilnya bagaimana. Nah, terus ease of learning-nya juga mudah sekali ya, karena familiarity-nya terus simplicity-nya juga cukup cukup kuat lah. Layoutnya juga sama di berbagai, walaupun beda-beda halaman, jadi user akan cepat belajar karena familiar. Terus ease of use-nya juga di halaman navigasinya cukup banyak, bukan cukup banyak tapi cukup baik karena ada banyak tombol navigasi lah, bukan tombol yang annoying juga. Ada sidebar, nah, terus ada top bar juga, terus di halaman mainnya itu di tengah itu ada tombol navigasi ke halaman yang berkaitan. Jadi seperti kalau tutorial tadi kita bisa lanjut ke halaman tutorial selanjutnya. Jadi mudah, sangat mudah untuk digunakan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.